kagak relate dan itu yang terakhir lu harus memberi harus tetap ada hikmah di dalam tiap konten lu gitu ya. Mau konten gua kadang suka nyinyir suka julid tapi kudu ada pesan moralnya tuh apa gitu, hikmahnya tuh apa gitu, yang bisa ditangkap positif sama orang-orang kayak gitu. Jangan cuma isiannya tuh cuma ngomel-ngomel doang terus nggak ada solusinya gitu. Kayak misalnya nih ada tingkah selebritis lah gitu ya yang bikin gatal mulut kita ya kan. Kita boleh nyinyir gitu, kita boleh julid, tapi kita harus ngasih resolusi dari kesalahan si selebriti ini tuh emang yang baiknya tuh yang benarnya tuh kayak gimana sih gitu. Jangan lu cuma nyinyirin doang, cuma numpang rame doang, tapi kagak ada hal positifnya dari lu gitu. Harus selalu ada pro kontranya. Lu kontra sama kelakuan satu orang gitu ya. Nah, yang bikin resolusinya jadi penonton yang nonton tuh kayak oh kayak gitu tuh salah. Jadi yang benar harus kayak gimana dong? Itu yang paling penting. Jadi itu ya biar konten kita selalu diminati sama orang-orang. Oke. Gitu. Terus Kak Agung pilih satu lagi nih. Oke, kita pilih ya. Ntar agak kebobo nih. Kasihan nih yang dari awal-awal. Iya. Ntar. Oke. Oke, nih. Dari Demeiga ya. Dari Demeiga. Bagaimana idealnya proporsi pembagian THR untuk digunakan konsumsi Lebaran? Kayak misalnya baju Lebaran, THR, untuk bocil, hampers, infak, dan juga investasi ini. Kak Daru mungkin bisa menjelaskan? Mana sih kok belum nongol dia? Pertanyaannya bentar, tadi paling bawah. Udah ya udah. Kok hilang pertanyaannya bentar ya? Bentar. Dari. Oke, pilih yang lain deh ya. Boleh deh, yang lain aja deh. Oke, Berarti kurang yang lain beruntung. ya. Nah ini kira-kira ya mohon maaf ya, tiba-tiba hilang, gue juga puyeng gitu ya kan. Nah ini nih, kira-kira sama sebenarnya pertanyaannya ya. Udah keluar nggak? Ini, bagaimana idealnya pembagian THR untuk digunakan konsumtif Lebaran? Oke, kalau aku sih mungkin pembagiannya dilihat ke kebutuhan awalnya dulu ya. Kalau memang misalkan nih contoh, kita memang lihat di tahun ini mudik dan kita lihat nih tiket wajarnya itu berapa. Karena kadang-kadang ini yang suka dilupakan ya sama orang-orang. Misalnya tadi kita THR kan kita bilang 5 juta. Nah, misalkan saya mau mudik ke daerah Jawa Timur misalkan. Kita lihat dulu nih harga tiket itu berapa. Tiket pesawat PP berapa, tiket kereta PP berapa, tiket bus PP berapa. Dan kita siapkan nih, misalnya sudah ngeset harga wajarnya tiket PP kondisi biasa, kan let's say 2.500.000 3 juta gitu. Kalau misalkan naik pesawat. Kalau ternyata naik kereta, misalkan 1.500.000 sampai 2 juta. Kalau bus bisa PP bisa 1 juta sampai 2 juta. Kita tentukan. Ternyata kalau misalnya waktu kita udah dapet ternyata harga tiketnya tuh naik ya kita nggak mau, jangan dipaksakan. Jadi misalkan awalnya saya mau naik pesawat, aku mau naik pesawat tiket PP 3 juta ke daerah Jawa Timur. Tapi pada kenyataannya waktu buka aplikasi online tiketnya PP jadi 4 juta atau bahkan 5 juta. Nah, akhirnya kan nggak sampai hampir semua THR yang harusnya kita sisihkan habis nih. Jadi mau nggak mau teman-teman harus lakukan. Oh nggak bisa nih kalau gitu aku naik pesawat. Ya udah aku coba naik kereta. Oh ternyata kalau kereta ternyata harganya masih bisa nih, masih masuk di kota. Ternyata 2 juta, 5 juta, 3 juta. Ya udah nggak apa-apa, paksakan naik kereta. Nah sisanya baru kita tentukan nih. Dari misalkan ada sisa misalkan 1 juta sampai 2 juta. Nah ini baru dipikirkan buat apa. Oh ternyata aku pengen beliin orang misalkan baju baru. Nah tapi juga jangan diambil semua karena memang ya balik ke kita tadi, kita harus bisa membedakan yang mana namanya kebutuhan dan juga keinginan. Kalau misalnya ternyata kita memang butuh nih, kita pulang ke apa namanya
pulang untuk mudik karena sudah 2 tahun misalkan nggak ketemu orang tua, ya udah nggak apa-apa, kita mudik. Terus ternyata juga pengen beliin barang-barang, misalkan bikin baju baru atau pers, tapi ternyata itu malah uh, keluar dari kocek kita, keluar dari budget kita gitu. Jadi lebih baik ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kita ya cukup kok dengan apa namanya, kan minal aizin wal faizin aja, nggak perlu memaksakan. Aku habis dari ibu kota terus aku pulang, aku bawa uang banyak, yang malah ujung-ujungnya nanti nggak bisa pulang karena nggak bisa uang gitu. Jadi ya kalau misalkan ditanya mau berinfak atau investasi atau ditabung, itu nggak perlu semuanya kok. Misalkan dari uang 5 juta itu nggak semua 5 jutanya langsung ditaruh diinvestasikan kok. Yang namanya nabung, namanya investasi itu dikit-dikit aja nggak apa-apa. Jadi yang penting disisihkan. Tapi ketika udah disisihkan jangan dipakai lagi gitu loh. Karena orang-orang kadang tuh jeleknya itu kebanyakan gini. Oke, aku di 4 juta tadi aku pakai buat beli tiket, sama sisa buat traktir orang-orang di rumah misalkan. Nah, ternyata waktu traktir masih kurang uangnya. Ya udah deh, aku pakai uang investasi tadi. Nggak boleh. Kalau misalkan aku sudah memberikan uang untuk diinvestasikan, ya udah kita harus disiplin di situ. Jadi, intinya kalau mau membagi-bagi apa namanya keuangan, yang paling penting itu adalah disiplin. Mau berapapun jumlahnya, misalkan teman-teman ikutin misalkan influencer-influencer finansial, ada yang bilang 30-20 ditaruh di mana, terus sisa 50%-nya ditaruh di mana, atau misalkan ada yang bilang 70% ditaruh di mana, 20% di mana, itu terserah. Pembagi-bagiannya itu tergantung teman-teman nyamannya berapa. Tapi yang penting harus disiplin. Jadi misalkan dari awal aku udah ngeset 1 juta aku tabung, ya udah jangan dipegang-pegang lagi 1 jutanya. Jadi kalau ternyata rasa aku gak kuat nih, kalau misalkan harus 1 juta, aku kuatnya 500.000 dulu deh. Ya nggak apa-apa. Yang penting disiplin. Terus yang kedua juga harus direpetisi, harus diulangi terus. Jadi kalau misalkan depan ada gaji lagi, pendapatan lagi, ya udah disisihkan lagi dengan nominal yang sudah dijanjikan sama diri kita di awal. Kan memang mau menyisihkan 500.000, ya udah. Kalau punya ya nggak apa-apa. Kalau tanya, aku mampunya cuma 10.000, nggak apa-apa. Sekarang kalau teman-teman buka aplikasi Terima, itu kita bisa beli reksadana dengan harga minimal paling kecil itu 10.000 udah bisa. Nggak harus memaksakan investasi harus 1 juta, 2 juta, 3 juta. Semampunya teman-teman, sekuatnya teman-teman, yang penting disiplin. Karena yang namanya investasi, tadi Kak Agung juga bilang, tiba-tiba langsung jebret jadi orang kaya. Itu nggak mungkin, itu butuh lah, udah terlalu, udah pasti bohong lah ibaratnya kayak gitu. Gitu sih mungkin dari aku. Ya, mau nambahin juga ya bunda-bunda ya. Gue tuh termasuk orang yang disiplin banget untuk nabung ya. Di bulan pertama atau bulan kedua emang kerasanya tuh kayak ada yang ngambil duit kita gitu. Kalau kita disiplinin gitu ya, misalnya taruhlah 50% pendapatan lah gitu ya, kalau emang kira-kira emang udah cukup gitu. 50% pendapatan. Di bulan awal tuh kita masih kaget gitu, kayak loh kok duit gue tiba-tiba hilang gitu ya kan, padahal kan bukan hilang gitu. Nanti ke depannya kita akan menyesuaikan terus, hidup kita pasti bakal menyesuaikan. Jadi malah kalau gue mah termasuk orang yang untuk investasi dan tabungan itu tuh paling atas, paling awal banget. Begitu lu dapat duit, dapat gaji, investasi itu paling duluan disisihkan gitu. Jadi setelah investasi disisihkan, tabungan disisihkan, lu bisa ngitung nih, lu bisa ngitung sisanya gitu, bisa lebih enak sisanya ketimbang lu selalu kayak gini. Jangan tabungan dan investasi itu prioritas paling bawah, karena nanti bakal kagak jadi kayak begitu kan. Kayak abis ini ya udah deh, nanti sisanya baru ditabungin kayak gitu ya. Mending lu komit sama diri lu sendiri, dihitung dulu di awal. Misalnya pendapatan lu 1 juta lah gitu ya. Kira-kira dari awal nih gue sanggup kayaknya kalau misalnya 100.000 deh sebulan gitu ya untuk investasi kayak gitu ya. Nah lu komit dari awal, setelah lu komit ke depannya tiap gajian, oke gajian cepet langsung tabungin, cepet langsung tabungin. Itu nanti lama-lama kita udah terbiasa nih hidup kita gitu, terbiasa hidup kita udah terbiasa diambil cepet. Nanti lama-lama terus lu kaget sendiri lihat
lihat hasilnya gitu. Percaya deh beneran. Orang gua aja kadang suka kaget sendiri dan gue jarang-jarang ngecek ya. Karena kalau ngecek tuh kayak susah, kayak lama nambahnya gitu ya kalau keseringan dicek gitu. Udah berapa? Udah berapa gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah berapa bisa diambil dulu nggak ya? Jangan juga gitu ya. Sebelum nyampe ke target lu, mendingan kagak usah diambil dulu. Malah nanti pasti kalian kaget sendiri bahwa oh ternyata gue tuh bisa loh nabung kayak gitu. Jadi nggak ada tuh istilah yang namanya susah banget untuk investasi, untuk nabung. Kebutuhan sehari-hari aja udah banyak gitu ya. Itu kalau lu memprioritaskan tabungan dan investasi itu paling belakang. Coba kalau di paling depan, sisanya ngikut. nggak nggak pernah kok ada orang apalagi ya yang bisa buka IG nih, nonton IG live kayak begini ya, kagak pernah ada ceritanya meninggoy kelaparan bun ya. Allah pasti ngasih rezeki terus gitu ya. Allah tidak akan memberikan cobaan lebih berat daripada kemampuan hambanya, bener kagak nih? Udah kayak ustadz kan gue kan. Jadi jangan mikir kayak iya, jangan mikir kayak nanti susah beli beras, nanti susah beli minyak goreng. Coba dulu gitu ya, dari awal udah sisihin, abis itu lu bisa bertahan atau kagak. Susah-susahnya lu buat bertahan, lu cari ide, puter otak gimana caranya lu buat cari tambahan lagi gitu biar cukup, biar tetap ada investasi dan cukup. Karena investasi itu aduh bun, zaman sekarang penting banget untuk apapun ya. Untuk masa depan lu penting, untuk kesehatan lu penting ya. Zaman sekarang bun, jangan sampai lu kenapa-kenapa terus dalam keadaan susah. Jangan banget bun, beneran bun. Atau kita kan kagak tahu pergerakan ekonomi juga kayak gimana. Kita kagak tahu, teman-teman gue banyak yang dengan standar hidup segue ya, maksud gue ya, bukan gue ada yang lebih rendah dari gue, ada yang lebih tinggi dari gue, tapi gue punya temen nih standar hidupnya kira-kira sama kayak gue. Tiba-tiba pandemi, siapa yang tahu pandemi sih gitu. Tiba-tiba lockdown hampir 2 tahun lebih, kehilangan kerjaan, susah segala macam, kagak punya investasi, kagak punya tabungan pun susah. Yang ada lu ngetok-ngetokin pintu semua orang pinjem duit ya kan, Minta malu. uang. Tapi ada juga temen gua yang lain yang emang kerjaannya kena imbas dari pandemi, tapi dia pun punya tabungan, punya investasi besar atau kecil kagak masalah. Tapi investasi itu bisa dia pakai buat menyelamatkan keadaan dia. Dia puterin lagi tuh duit, dia puterin lagi, bukan juga investasinya 100% lu pakai buat kehidupan sehari-hari, habis ntar kerjaan belum tentu dapat, tabungan habis ya kan, tapi sama dia diputerin lagi, dibikin lagi usaha, jadi dia bisa bertahan tuh selama pandemi. Kan kagak ada yang tahu, bukan gua nyumpahin, bukan gua ngedoain bakal ada pandemi lagi atau kayak gini. Ini pandemi COVID ini udah tamparan keras banget buat kita bun, bener kagak? Semenjak pandemi kagak ada yang tahu tuh, kagak ada angin, kagak ada hujan, tiba-tiba ada yang kena PHK segala macam, kan serem banget ya bun. Jangan sampai kita terlanda keadaan susah dalam keadaan tidak punya tabungan atau investasi. Itu yang perlu dicatat ya bun. Oke, itu tadi pertanyaan yang ketiga, mungkin bisa menjawab juga ya. Nah, Ya. ini sekarang satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi dari siapa ini? Bentar. Ini dari It's Meute. Bagaimana mengatur skala prioritas pengeluaran selama bulan puasa sampai Lebaran? Nah, Kang sendiri selama puasa ada tips nggak sih? Kalau misalkan dapat uang itu harus dialokasikannya berapa persen dibagi-baginya gimana nih? Apakah misalkan dapat uang misalkan 5 juta gitu tadi contohnya, langsung dipakai buat belanja semua atau gimana Pak Agung? Oke, dari hal yang paling receh dulu aja ya. Perkara buka puasa ya, ngabuburit, hindari yang namanya lapar mata ya. Tentu kalau kita ngabuburit ngelewatin yang dagang takjil, rasa-rasanya kita pengen beli semua, bener kagak? Betul. Lihat biji salak, beli deh biji salak, lihat mendoan, beli deh mendoan, cakwe, beli cakwe, pas bukanya kemakan semua, kagak. Minum air putih kenyang biasanya. Iya, ya kan? Lihat es, tukang dagang es campur tuh yang pakai akuarium tuh yang warna-warni ya kan.
pengen beli yang pink, pengen beli yang hijau, pengen beli yang biru ya kan. Pas puasa kemakan semua kagak kemakan semua. Nah, itu juga harus diterapkan. Itu dari yang recehnya, itu harus diterapkan dalam skala yang besar juga gitu. Jangan yang namanya lapar mata atau pengen apa-apa, tapi kita pikirin dulu nih pas nanti misalnya buat, dan ini untuk skala besarnya misalnya pas buat lebaran gitu ya. Lebaran kita pengen beli baju baru. Rasa-rasanya kalau lagi megang duit THR nih, pengen pengen beli di mall iya, pengen beli online iya, semua iya, padahal pas lebaran yang dipakai berapa baju sih? Satu baju doang gitu ya kan. Bang Mau pakai. kena iya, buat bunda-bunda dan cewek-cewek nih mau kena, rasa-rasanya pengen beli mukena baru, kalau mau kena sisa 2 lebaran yang lalu masih bener mah ya udah kagak ape-ape gitu. Mukena kan fungsinya buat ibadah ya, bukan buat pamer-pameran ya. Kalau sekiranya mukenanya masih nggak ada bolong, nggak ada apa, masih bersih, masih bisa dipakai. Toh sholat id berapa lama sih cuma dipakai buat sholat id doang? Pakai yang kemarin-kemarin juga kagak ape-ape, yang penting mah lu niat ibadahnya gitu ya, bukan lebaran tuh heboh lah beli mukena kudu yang kembang-kembang ya kan, kudu ada motif yang baru. Sekarang tuh kudu motifnya yang bisa turun naik gitu, yang elastis segala macem. Buat apa gue nanya ya, dipakainya bentar doang gitu ya. Mending kalau misalnya lu besok-besoknya rajin sholat lagi ya kan, dipakai buat sholatin, besoknya belang betong sholatnya, percuma juga gitu ya beli mukena kayak begitu gitu ya. Jadi kalau sekiranya pas megang duit itu jangan lapar mata, selalu pikirin gitu. Yang dulu-dulu udah cukup atau belum, yang atau beli satu udah cukup atau belum, udah cukup begitu doang, kayak gitu. Oke, jadi ya mungkin itu ya bisa jadi masukan juga ya buat teman-teman. Kalau misalkan yang paling susah ketika punya uang, ketika kalau misalnya kita lagi nggak punya uang, ya udah, ya nanti nggak bisa apa-apa gitu.